Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film dari A24 yang berjudul I Saw the Glow 2024. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Owen, di mana ia sibuk menonton TV di rumahnya di Amerika Serikat dan waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Ternyata acara yang ia tonton bernama The Pink Opek, menceritakan dua orang gadis dengan kemampuan koneksi psikis untuk melawan satu penjahat. Tapi di opening TV show ini, hanya satu gadis yang diperlihatkan yang bernama Isabel. Di mana seketika film pun dimulai. Berlatar waktu di tahun 1996, Owen yang berada di kelas 1 SMP tak sengaja fokus kepada seorang wanita yang membaca buku The Pink Opek. Wanita yang duduk sendirian bernama Maddie. Dari situ, Owen pun tak bisa untuk membuang matanya dari wanita tersebut. Yang mana ia terfikirkan untuk menghampiri Maddie karena Owen penasaran dengan buku yang dibaca Maddie. Sampai pada akhirnya, Owen pun bertekad untuk mencari wanita itu. Ia menunggu jam sekolah sudah selesai di mana Maddie masih duduk sembari membaca buku yang sama. Di sini, Owen langsung memperkenalkan diri. Namun setelah dicueki cukup lama, akhirnya Maddie mulai menanggapi Owen dan memperlihatkan buku yang ia baca. Di sini terkuak bahwa Maddie adalah siswi kelas 3 SMP. Umur mereka berbeda 2 tahun. Tahu dengan Owen yang tertarik juga kepada The Pink Opek, Maddie pun mengajak Owen datang ke rumahnya untuk menonton bersama. Atas ajakan itu, Owen mulai tertarik untuk datang. Alhasil demi bisa diberi izin, Owen bohong kepada ibunya bahwa ia akan menginap di rumah teman yang bernama Johnny Ling, menginap pada esok pagi demi mengerjakan tugas. Tapi ketika pagi tiba, mau tak mau diantarlah Owen ke rumah Johnny Ling. Di sini Owen langsung berpura-pura. Padahal tombol bel rumah tidaklah ia pencet sama sekali. Menunggu lama di depan pintu demi membuat ibunya percaya. Dan setelah mobil pergi, Owen langsung minggat. Di rumahnya Maddie sendiri sudah standby di depan TV. Di mana Owen masih berada di jalan dan tanpa sepengetahuan Owen ada Amanda, yaitu teman nonton dari Maddie. Di rumahnya Maddie itulah Owen yang baru sampai harus menunggu cukup lama. Ia kehujanan di depan pintu sembari menunggu dibukakan pintu. Yang sampai pada akhirnya, Owen harus masuk sendiri. Tak lama, mulailah acara The Pink Opek. Sedangkan di sini Owen telat datang. Di dalam tayangan itu, teman Isabel yang bernama Tara mulai terlihat. Akhirnya, dua gadis ini bisa bertemu dan sekarang mereka harus bersatu tanpa boleh terpisah. Isabel dan Tara harus melawan banyak sekali monster es krim yang menghantui tiap anak kecil. Siapapun yang membeli es krim yang dijual sudah pasti akan kena teror. Tak heran, sepanjang acara ini berjalan, tiap anak kecil hanya bisa diam seolah menunggu ajal masing-masing. Saking creepy-nya ini film, Owen pun tak sadar sudah menghabiskan waktu hingga tengah malam di rumah orang. Amanda sendiri pulang dengan dijemput oleh orang tuanya, sedangkan Owen tidak pulang karena ia berbohong akan menginap. Anak kelas 1 SMP menginap di rumah kakak kelas 3 SMP, di mana Maddie sendiri harus naik ke kamarnya dan Owen tidur di ruang tengah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Owen bergegas untuk pulang di mana Maddie sendiri masih tidur di atas. Sepanjang perjalanan pulang, Owen teringat dengan apa yang ia tonton semalam. Rasa takjubnya akan acara The Pink Opek masihlah terngiang-ngiang. Kemudian, kita dibawa ke 2 tahun kemudian. Owen yang sekarang kelas 3 SMP. Sayang, ibu Owen mulai sakit-sakitan. Ibunya yang bekerja di alun-alun malam pun tak bisa bergerak banyak, di mana Owen rutin untuk membantu berdagang. Naas, ia sibuk berpikir untuk bisa pulang ke rumah secepatnya demi bisa menonton The Pink Opek yang saat ini berada di season kelima. Ayahnya Owen sendiri sampai heran kenapa Owen bisa suka dengan TV show tersebut sampai-sampai melawan jam tidur. Dan bahkan di sekolah, Owen bersama Maddie telah membuat satu ruangan khusus untuk menonton The Pink Opek melalui kaset.
kaset yang dikoleksi oleh Maddie di saat ia tak bisa menonton acara itu dari televisi. Pokoknya di sini Owen seperti orang yang udah tergila-gila, hanya menonton dua orang gadis yang melawan banyak monster ice cream. Memang monster-monster itu berbeda-beda penampilannya, dan nanti bos terakhir mereka adalah Mr. Melancholy, yaitu sosok aneh berwujud bulan. Owen sangat berharap Tara dan Isabel bisa bersatu untuk melawan Mr. Melancholy. Meski ketika mendekati akhir dari season 5 ini, apa yang diharapkan Owen sepertinya sulit terwujud. Segala usaha sudah dilakukan oleh dua gadis itu, di mana tak berselang lama Owen langsung berhenti menonton. Owen berhenti bukan karena apa, melainkan ia tahu bahwa ending dari usaha Tara dan Isabel sia-sia. Jadi, untuk mendiskusikan lagi pembahasan The Pink Opek, satu-satunya orang yang bisa Owen ajak bicara adalah Maddie. Singkat waktu, bertahun-tahun terlewati di mana ibunya Owen telah meninggal dunia dan Owen beserta Maddie masih berhubungan karena The Pink Opek. Di episode kali ini, Tara terlihat menantang Mr. Melancholy dan anak buahnya. Namun entah kenapa, pada scene itu tiba-tiba saja Maddie menangis. Padahal menurut Owen tak ada cerita yang sedih sama sekali. Bahkan tiba-tiba juga Maddie mulai menggambarkan tanda The Pink Opek di tengkuknya Owen. Tak tahu apa maksudnya, tapi seketika Owen hanya bisa terdiam. Yang esoknya ia berjuang untuk menghapus tanda itu. Tanda yang tak jelas kenapa Maddie bisa menggambar di tengkuknya. Sampai detik ini rasa curiga Owen hanya sebatas itu. Ia pun pulang dari rumah Maddie dengan berjalan kaki seperti biasa. Meski sekarang tengkuknya harus lecet karena ia gosok tanpa henti. Sebelum pulang, Owen pun mampir ke rumahnya Johnny Ling. Owen meminta ibunya Johnny Ling untuk memberitahu kepada ayahnya Owen bahwa Owen telah berbohong. Owen meminta untuk diberitahu bahwa ia tak pernah menginap di sini. Di samping itu, Owen berharap apabila terjadi sesuatu kepadanya, maka setidaknya ayahnya tahu apa penyebabnya. Dan setelah kejujuran itulah, Owen pun mulai mengurangi kesukaannya untuk menonton The Pink Opek. Apalagi setelah menginjak SMA, Owen yang telah bekerja sebagai penjaga bioskop tidak punya waktu banyak. Ia sengaja mengisi waktu-waktunya dengan bekerja demi menghindari menonton TV. Meski memang selama ia bekerja, Owen tak bisa mendapat teman yang lebih nyambung daripada Maddie. Rekan-rekan kerjanya hanya tahu perihal wanita seksi, tak lebih dari itu. Sedangkan Owen bukanlah orang yang berpikiran jorok. Tapi siapa sangka, setelah cukup lama tak bertemu Maddie, tiba-tiba wanita itu kembali muncul. Muncul tepat di saat Owen sedang berbelanja di supermarket. Owen yang sadar pun sontak saja langsung heran. Ia segera memeluk Maddie sembari bercerita hidupnya yang sangat-sangat kesepian. Ternyata, Maddie turut merasakan hal serupa. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak kecil dan Maddie tak lagi memiliki siapa-siapa selain Owen. Dan disinilah, momen mereka berduaan di kafe menjadi saksi atas apa yang dibicarakan Maddie. Maddie pun berkata jujur bahwa selama ini ia bukan hanya penonton dari acara The Pink Opek. Berbeda jauh dari apa yang diperkirakan Owen, di mana ternyata Maddie adalah orang yang turut berada di dalam acara itu. Berikutnya, peranan Maddie akan menggantikan peran Tara. Itu berarti ada satu orang yang akan menggantikan peran Isabel. Awalnya, Maddie mengaku bahwa Amanda sangat-sangat cocok menjadi Isabel. Tapi, Amanda tahu ada yang tidak beres dan ia segera kabur dari kota ini sejauh mungkin. Alhasil, satu-satunya orang yang sangat berpotensi menggantikan peran Isabel adalah Owen. Seusai pertemuan itu, Owen langsung syok berat. Ia bahkan tak mengerti kenapa menonton acara TV menjadi semenyedihkan ini. Alhasil, setelah sekian lama tak menonton, Owen kembali membongkar seluruh kaset yang diberikan Maddie. Di mana tepat saat itu, ia sengaja menonton episode akhir dari season 5. Menonton ulang secara diam-diam, serta menutup rapat-rapat pintu agar tidak diketahui oleh ayahnya. Terakhir yang kita ingat adalah Isabel dan Tara saling menyatukan kekuatan untuk melawan Mr. Melancholy dan para anak buahnya. Memang hal itu sempat terjadi. Sayang, akibat perlawanan itulah kedua gadis tersebut langsung jatuh ke malapetaka. Tara sudah disiapkan di dalam liang kubur, sedangkan hal buruk turut menimpa Isabel. Isabel yang masih berdiri tegap namun telah disekap oleh anak buah Mr. Melancholy. Nggak tanggung-tanggung, Isabel akan disiksa lebih dulu sebelum ia dikubur juga seperti Tara.
Tara yang sempat diambil juga jeroannya, yaitu jantungnya. Mirisnya, apa yang diambil itu langsung dimasukkan ke dalam kulkas sebagai hidangan Mr. Melancholy. Sedangkan Isabel langsung diberikan jus secara paksa. Jus yang bernama Luna Juice dan setiap komposisinya terdiri dari zat-zat berbahaya. Dan tak perlu waktu lama, Isabel langsung meregang nyawa. Gadis malang itu segera dikubur langsung oleh Mr. Melancholy yang saat itu semakin menampakkan diri. Sosok berwujud bulan yang sangat-sangat mengerikan dan menghabisi kedua karakter utama. Di saat yang sama, ayahnya Owen langsung menggerebek anaknya yang ketahuan menonton diam-diam. Owen dimarahi abis dan bahkan ia dipaksa untuk segera mandi karena Owen tak lagi peduli dengan kebersihan badannya. Akibat anaknya yang kecanduan menonton acara TV yang tidak berfaedah, ayahnya Owen pun harus mengalami stres berat. Masa depan putranya yang tak pasti dan sekarang Owen lebih suka untuk menyendiri. Persis apa yang dialami oleh Maddie. Mengurung diri di rumah serta tak ingin lagi keluar dari kamar. Keluar pun ketika bekerja saja, selebihnya Owen tidak ingin bergaul sama sekali. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu dan Maddie telah menghilang entah kemana. Kini Owen tinggal sendirian karena ayahnya pun telah meninggal dunia. Owen berniat untuk mengubah hidupnya dengan membeli TV baru serta membuang TV lama. Tapi seiring perkembangan zaman, kelima season The Pink Opaque pun telah hadir di layanan streaming. Anehnya acara itu stuck di 5 season saja sejak lama dan tak ada kelanjutan untuk season ke-6. Belum ada gambaran kapan season ke-6 akan ditayangkan, tapi yang jelas Owen sendiri sudah berpindah tempat kerja. Ia kerja di arena arcade setempat dengan tugas sehari-hari yaitu memantau dan mengurus mesin-mesin arcade. Owen yang sekarang ini tidak terlihat sehat dan bahkan ia sakit-sakitan. Di sisi lain, ada satu acara ulang tahun yang diadakan oleh pelanggan, di mana Owen menjadi satu-satunya karyawan yang tidak sehat dalam perayaan itu. Awalnya sih memang semua berjalan biasa-biasa aja tanpa adanya keanehan. Owen sendiri berusaha untuk bisa terlihat happy karena bayaran dalam acara ini sangat-sangat lumayan bagi para karyawan. Sampai suatu ketika, di saat kue akan ditiup oleh anak yang berulang tahun, tiba-tiba saja Owen berteriak kencang. Berteriak tanpa sebab yang anehnya semua orang langsung diam dan mematung. Seperti adanya time freeze, kondisi itu terjadi cukup lama. Sementara Owen menjadi satu-satunya orang yang bisa bergerak dan sangat-sangat merasa ketakutan. Atas frustasi yang luar biasa ini, Owen sadar bahwa dunianya sudah dikontrol oleh sesuatu. Sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di dalam tubuhnya tanpa ia sadari. Miris ketika semua orang terlihat bersenang-senang, Owen justru baru saja memuntahkan zat-zat beracun persis seperti Isabel. Di dalam kamar mandi sembari mengunci diri, tak ada yang tahu apa yang menimpa Owen selama bertahun-tahun. Seketika terlihat bahwa di dalam tubuh Owen terdapat pancaran cahaya seperti tayangan televisi. Yang itu berarti, hal ini menandakan bahwa Owen sudah dikontrol oleh Mr. Melancholy. Dan siapa sangka, semua bermula ketika ia iseng menonton acara TV di malam hari. Di akhir film, Owen bergegas pamit sembari meminta maaf kepada semua orang. Bisa ditebak, semua bermula dari Maddie, orang suruhan Mr. Melancholy yang berpura-pura menjadi fans dari The Pink Opaque. Padahal aslinya Maddie ditugaskan untuk mencari orang yang bisa ia tumbalkan juga. Awalnya Amanda yang sudah menjadi target, tapi karena Amanda peka dan sangat terbuka dengan orang tuanya, alhasil ia pun berhasil pergi dan menjauh dari Maddie. Sayang, hal itu tidak berlaku kepada Owen. Owen yang saat berkenalan dengan Maddie masih berada 2 tahun lebih muda. Owen bahkan rela berbohong kepada orang tuanya hanya untuk menonton acara itu. Dan seiring semua itu berjalan, Owen pun semakin terjerumus. Yang kejadian berikutnya adalah Owen akan berperan menggantikan Isabel, sementara Maddie akan berperan menggantikan Tara. Dan setelah Owen beserta Maddie berkumpul, barulah season ke-6 dari The Pink Opaque akan dimulai. Konsep ini menandakan bahwa Mr. Melancholy telah membuat sebuah jebakan untuk mencari penggemar dari acara TV-nya. 5 season yang awalnya memang ia buat secara original serta dimainkan oleh para penyembahnya. Penyembah karena Mr. Melancholy aslinya adalah manusia juga. 5 season itu dijadikan penjebak untuk season berikutnya, di mana pada season ke-6, Mr. Melancholy tahu akan ada fans yang menyukai dan menunggu karyanya. Dan dari situlah untuk pertama kalinya ia akan menjadikan fans itu sebagai pemeran utama dengan caranya sendiri.
Oke deh guys, mungkin segini aja ya film terbaru dari A24 yang benar-benar di luar nalar. Dan semoga kalian punya pendapat yang berbeda dari apa yang telah gua simpulkan ya guys. So, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.